4, nama saya Dimas Maulana Alfari. Silakan, saya Dimas Sakti. Perkenalkan, nama saya Mahdi Rizal. Di sini kami akan praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, nama saya Dimas Maulana Alfari. Silakan, saya Dimas Sakti. Perkenalkan, nama saya Mahdi Rizal. Di sini kami Kegunaan alat-alat gelas ukur untuk mengukur larutan dengan ketelitian sedang. Corong kimia kegunaannya adalah membantu memindahkan larutan ke wadah lain yang bermuatan kecil. Yang ketiga, kertas saring kegunaannya untuk menyaring aquades agar aquades hasilnya maksimal. Dan kertas saring kita dapat lipat menjadi 4 atau 8 atau 16, dan kita memakai lipatan yang 8 karena kebanyakan siswa SMA memakai lipatan yang 8 guna untuk memaksimalkan hasilnya. Kalau 16 lipat itu biasanya kebanyakan digunakan oleh mahasiswa, dan memakai lipatan 16 itu guna untuk menyempurnakan hasilnya. Dan ada juga memakai lipatan 4 tapi itu kurang, dan hasilnya juga nggak bisa maksimal atau kurang maksimal. Dalam gelas ukur sekitar 9 mili, lalu kita gunakan pipet untuk meneteskan air supaya mencapai keinginan kita, yaitu 10 mm. Dan lipatan itu lalu masukkan ke corong kimia ke dalam labu ukur, dan setelah itu kita pasang kertas tersebut ke atas corong kimia dan rapatkan kertas saring pada corong dengan seksama. Lalu kita masukkan aquades yang telah diukur tadi dan tunggu sampai airnya tersaring semua. Wah, tuh bikin naskah ya. Ketawa, Bu. Kameran buram, Bu. Dan setelah kita teteskan air ke dalam pot tersebut, kita tunggu air tersebut sampai menetes ke dalam labu ukur tersebut. Dan kita tunggu beberapa menit kemudian. Pertama-tama kita masukkan air ke dalam gelas ukur, lalu kita buang lagi airnya tersebut. Kita ulangi 2 kali supaya hasilnya lebih bersih. Dan setelah itu kita kasih sikat untuk menggosok gelas ukur dengan sabun, lalu kita gosok gelas ukur tersebut menggunakan sikat dan sabun. Kita sikat sampai bersih. Ulangi secara 2 kali, lalu setelah disikat, masukkan air ke dalam gelas ukur tersebut dan kita bersihkan gelas ukur tersebut untuk menjadi bersih dan benar-benar bersih. Dan ulangi selama beberapa kali supaya hasilnya lebih maksimal. Lalu letakkan gelas ukur tersebut ke dalam meja. Lalu kita bersihkan corong kimia menggunakan sikat dan sabun. Kita masukkan sikat tersebut ke corong kimia secara merata. Dan lalu kita bilas corong kimia tersebut menggunakan air yang bersih. Setelah itu kita letakkan ke dalam meja. Untuk mengeringkan gelas ukur, kita harus menggunakan tisu dan digulung-gulung tisunya, lalu kita masukkan ke dalam gelas ukur. Lalu bersihkan dalam gelas ukur menggunakan tisu secara merata. Dek.
Dan setelah itu kita buang tisunya ke tempat sampah. Dan kita bersihkan luarnya agar keringnya merata. Lalu kita buang tisu tersebut ke dalam tong sampah. Setelah membersihkan gelas ukur, kita membersihkan corong kimia dan kita keringkan secara merata corong kimia tersebut. Kita bersihkan sampai merata, dalam luar kita bilas, kita usap semua agar cepat kering. Dan setelah dibersihkan dan saat meletakkan gelas ukur itu menghadap ke atas, dan di saat meletakkan corong kimia itu menghadap ke bawah.